Allah ta'ziman li sya'ni. Bisa diulang. Oke. Apa enggak? Alhamdulillah ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa iqtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Wa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Begitu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering ditinggalkan oleh umatnya sendiri, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipesankan kepada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin, atau lebih sering dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan 3 permintaan kepadanya, atau untuk tidak meninggalkan 3 permintaan tersebut. Dan salah satu yang paling utama ialah sholat witir, karena di zaman sekarang ini kita lihat sudah banyak orang-orang kaum muslimin yang meninggalkan sholat witir ini, yang mana sholat witir ini merupakan salah satu sholat yang sangat afdol dari sholat-sholat nafilah yang lain. Kita akan membahas salah satu kitab. Di sini terdapat satu kitab dari Syekh Fauzan Al-Fauzan, Salih bin Fauzan Al-Fauzan, yang bernama Mulakhasul Fiqh atau ringkasan fikih, yang mana kita akan membahas dari bab sholatul witri wa ahkamiha, yakni sholat-sholat witir dan hukum-hukumnya. Nah, kita mulai. Walinabda al-ana bi hadits yani sholatil witri wa li ahammiyatihi. Wa qila innahu akilu tatawwu'. Bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya itu akilu tatawwu' atau salah satu sunnah-sunnah atau salat-salat nafilah yang dikerjakan malam hari yang paling afdol. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwasanya keutamaan salat witir ini hampir mendekati salat wajib, atau sangat ditekankan atau muakkad. Bahkan ittafaqul muslimin ala masyru'iyyatil witr, bahkan kaum muslimin itu bersepakat atas pensyariatan salat witir ini. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man tarakal witro amadan, barang siapa yang meninggalkan witir tersebut secara sengaja, fahuwa rajulun su'un, maka dia adalah seburuk-buruknya orang. Kemudian la yang bagian tuqbala syahadatuhu, bahkan yang paling parah apabila seseorang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, maka tidak diterima syahadatnya. Nah, bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha zadakum sholatan fahafidhu alaiha wa hiyal witru, akhrajahu Ahmad. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah 5 sholat wajib yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, maka Allah menambah satu lagi sholat, yakni sholat witir. Saking pentingnya sholat witir ini, bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan itu merupakan sholat tambahan setelah sholat 5 waktu. Dan ya, banyak yang mempertanyakan, dan banyak juga di kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya witir itu hanya dikerjakan pada saat ya akhir malam atau awal malam, padahal tidak seperti itu. Dijelaskan di sini waqtul witri yabda'u min ba'di sholatil isya al-akhirah wa yastamiru ila tulu'il fajr. Dijelaskan di sini bahwasannya salat witir itu dikerjakan ya setelah salat isya. Jadi setelah seseorang mengerjakan salat isya, sudah mengerjakan ba'diyah isya, bisa seseorang itu langsung mengerjakan witir tanpa harus menunggu masuknya waktu tengah malam atau akhir malam. Jadi setelah sholat malam, sholat isya, sudah ba'diyah isya, silakan langsung mengerjakan witir apabila tidak percaya diri ingin bangun tengah malam nanti. Kemudian dijelaskan juga
bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat min kulli laili autar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirih. Dijelaskan dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwitir di awal malam, kemudian di awsat dia berwitir di tengah malam, kemudian di akhir. Jadi 3 waktu ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di 3 malam ini. Jadi bisa di awal malam setelah ba'da salat Isya, kemudian di tengah malam misalnya di jam 12, kemudian di akhir malam ya di sepertiga akhir malam. Ya. Bahkan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'alu akhir salatikum witron bil laili witron. Maka hendaklah seseorang itu apabila ingin mengakhiri salat malamnya, maka mengakhirinya dengan salat witir. Jadi misalnya antum ikhwani fiddin wa akhwati fillah telah melaksanakan ba'diyah Isya setelah 2 rakaat setelah salat Isya, kemudian seseorang merasakan bahwasannya kira-kira nanti saya tidak akan bangun pada saat malam hari atau tidak bisa bangun pada akhir malam, maka ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Maka kata Nabi, jadikanlah witir itu sebagai salat paling terakhir di malam hari. Jadi kalau misalnya tidak bisa bangun untuk malam hari nanti di akhir malam atau di pertengahan malam, silakan salat witir kemudian silakan tidur. Adapun apabila seseorang misalnya merasakan bahwasannya saya kuat untuk bangun malam, saya kuat untuk terbangun di sepertiga malam terakhir, tidak apa-apa. Setelah sholat Isya dia ba'diyah Isya, setelah ba'diyah Isya dia bisa tidur, kemudian dia bangun di akhir malam, kemudian menutup sholatnya dengan sholat witir, sebagaimana perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan juga, dijelaskan bahwasannya jumlah sholat witir itu, jumlah rakaatnya itu, kenapa dinamakan witir? Witir dalam bahasa Arab itu berarti ganjil. Jadi minimal pada saat seseorang melaksanakan sholat witir tersebut minimal ganjil berapa? 1. Jadi misalnya seseorang ini merasa dirinya futur atau tidak sanggup melaksanakan sholat witir panjang-panjang, atau misalnya tidak bisa melaksanakan sholat witir banyak-banyak, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan berwitir minimal 1 rakaat. Misalnya seperti ini, seseorang telah melaksanakan ba'diyah sholat Isya. Setelah sholat Isya dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia merasakan tidak akan bangun tengah malam, dan dia juga merasa futur atau lemah atau merasa kurang kuat untuk melaksanakan sholat witir, maka dia bisa melaksanakan setelah ba'diyah 2 rakaat itu langsung menutupnya dengan witir 1 rakaat. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan para ulama, wa aqallul witr rak'atun wahidatun, bahwasanya witir itu paling sedikit ialah 1 rakaat. Ya. Naam. Lakinnal afdalu wal ahsanu an takunu masbuqatun bisyaf'i. Naam. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama, wa aktsarul witr 11 rakaat, bahwasanya witir yang paling banyak itu dikerjakan ialah 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Au 13 atau 13 rakaat juga ada ternyata. Yusalliha rak'ataini thumma yusalli rak'atan wahidatan yutar biha. Kemudian dijelaskan lagi di sini tata cara salat witir itu ialah sebagaimana dari perintah Nabi, ialah mathna atau 2 rakaat. Salat witir misalnya antum semua ingin salat witir 3 rakaat misalnya. Setelah salat ba'diyah Isya misalnya 2 rakaat, kemudian ingin mengadakan witir 3 rakaat misalnya. Cara yang paling mudah ialah 2 kemudian 1. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salatul laili matna. Salat malam itu 2-2. Tapi terdapat juga di hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir itu secara 3 rakaat langsung tanpa adanya tahiyatul awal. Langsung 3 rakaat. Pada saat rakaat kedua beliau sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke rakaat ketiga tanpa tahiyat,
kemudian setelah rakaat ketiga baru tahiyat, kemudian dia salam. Kemudian dijelaskan juga bagaimana cara yang lain. Misalnya seseorang ingin melaksanakan sholat witir yang memiliki jumlah rakaat misalnya 11. Dijelaskan pula oleh ulama bahwasannya terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat malamnya matna dua-dua, tapi terkadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya itu mustamirro. Misalnya kayak gimana? Nabi misalnya ingin sholat 5 rakaat sholat witir, bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan witir 4 rakaat, kemudian mengakhirinya dengan 1. Jadi 4-1 tanpa mengadakan istirahat. Atau juga terkadang misalnya seseorang ingin mengadakan sholat witirnya 7 rakaat, maka seseorang bisa memilih caranya dengan 2-2-2-1, atau seseorang bisa langsung mengerjakan 6 rakaat tanpa adanya ya tahiyat awal, dia naik turun ya dari takbir sampai sujud, kemudian 6 kali seperti itu, baru terakhir baru salam, kemudian ditambah 1, 7. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya seseorang ingin mengerjakan 11 rakaat sholat witir, maka dia bisa mengerjakannya matna seperti kata Nabi, 2-2 sampai dapat 10, kemudian dia mengakhirinya dengan 1, atau dia bisa langsung secara mustamirrah langsung 10 rakaat semuanya, kemudian diakhiri salam, kemudian ditambah lagi dengan 1 rakaat. Begitu cara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan dari Ummu Salamah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutir bisab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bisalamin wala kalam. Ya, dijelaskan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berwitir bisab'ah dengan 7, wa bi khamsin kemudian dengan 5, la yafsilu bainahuma, dia tidak menjadikan celah diantaranya dengan salam wala kalam. Jadi tidak ada tidak ada jeda kayak misalnya kayak tadi saya jelaskan, bisa 4 kemudian 1, kemudian bisa juga 5 6 kemudian 1. Jadi tidak ada celah, atau bisa langsung 3 sekaligus. Kemudian di sini jelaskan lagi kemudian apa bacaan yang dibaca pada saat sholat witir. Terkadang kita kalau sholat witir membaca ya terserah semau kita. Sebenarnya aslinya seperti itu ya, terserah bacaan apa yang kita ingin baca dari beberapa surah dalam Al-Quran. Tapi ternyata yustahabbu atau disunnahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yaqra fil ula sabbih, wa fil thaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa tsalitsa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensunnahkan atau menyarankan, memberikan hadis bahwasannya pada saat engkau berada di rakaat pertama ya faqul bisabbih, kemudian kalian katakan sabbih. Maksudnya sabbih apa? Ialah seseorang membaca surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian wa fi tsaniyah, kemudian di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun. Kemudian wa tsalitsa qul huwallahu ahad, ya suratul Ikhlas. Jadi 3 bacaan ini yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di sholat witirnya. Kemudian yang terakhir, wa yustahabbu laka an taqonitu ba'da ruku'i fil witri bi an tad'u Allah subhanahu fatarfa'u yadayka wa taqul Allahumma hdini fi man hadait ila akhir ad-da'u al-warid. Maksudnya di sini, apabila seseorang itu berwitir, maka yustahabbu, disunnahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antaqonitu, yakni berkunut. Jadi apabila seseorang itu melaksanakan witir, maka dianjurkan dan disunnahkan baginya itu untuk berkunut. Di kapan dia itu? Ba'da ruku'i fil witri. Maksudnya setelah dia ruku, setelah witir terakhirnya. Maksudnya kapan? Apabila seseorang sudah mencapai witir terakhirnya yang saya jelaskan tadi. Misalnya dia ingin 3 rakaat, pada saat di rakaat ketiga itu ba'da ruku, setelah dia ruku, dia bangun, kemudian dia berkunut. Bi an tad'u Allah subhanahu, kemudian dia berdoa kepada Allah, fa tarfa'u yadaika, kemudian kalian mengangkat tangan kalian, wa taqul Allahumma hdini fi man hadait. Kemudian kalian membaca doa kunut, yaitu Allahumma hdini
Allahumma hdini fiman hadait. Kalau itu sendiri, kalau ramai, kalau misalnya berjamaah Allahumma hdina fiman hadait. Ya. Bisa silahkan meminta kepada Allah, membaca doa ini kemudian menambahnya dengan doa-doa yang lain. Apabila menambahkan itu tidak ada masalah ya. Yang penting membaca doa kunut paling pertama yang itu Allahumma hdini fiman hadait. Setelah itu bisa menambahkan dengan doa-doa yang lain, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah dan lain-lain, dan juga doa-doa yang memang yang dianjurkan dalam suatu kondisi seperti sekarang berada di kondisi wabah, maka dianjurkan untuk membaca doa yang ya apabila terkena wabah ya, Allahumma dafa'annal bala wal ghala dan sampai akhir. Silakan dicari nanti di internet bagaimana doa-doa kunut yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan juga silakan mencari doa berlindung dari wabah. Jadi apabila seseorang berwitir, silakan mengakhiri witirnya dengan kunut, kemudian berdoa kepada Allah tadi, doa Allahumma hdina fiman hadait, kemudian menambahkan doa-doa yang dia inginkan. Apabila seseorang menginginkan hajat tertentu, misalnya seorang menginginkan untuk ya menikah, maka tidak apa-apa dia meminta di dalam kunutnya Allahumma zawwijni, ya Allah nikahkanlah saya. Kemudian seorang juga misalnya meminta untuk dijadikan dia untuk berziarah ke Haramain, juga bisa meminta Allahumma ja'alni li ziyaratil haramain, Allah ya Allah jadikanlah saya untuk bisa berziarah ke Haramain, dua tanah haram Makkah dan Madinah. Maka itu tidak ada masalah. Dia berdoa selama itu baik baginya dan juga baik untuk kaum muslimin, maka tidak ada halangan atau tidak ada pengharaman baginya. Nah, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau terdapat yang benar, maka itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan kesalahan yang telah saya sampaikan. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.